Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Betul-betul ini sebuah manusia toksik yang bodoh bin tengil, ya. Mengapa? Karena atasannya adalah Presiden Jokowi yang bekerja tidak kenal waktu, sangat detail dan menguasai persoalan. Apalagi untuk urusan-urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pada saat saya memulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, gejolak harga bahan pokok terutama beras. Nanti kalau PT Freeport ini berproduksi akan kelihatan setahun kita akan mendapatkan tembaganya berapa ton, emasnya berapa ton, jadi kelihatan semuanya. Perkiraan kita setahun akan mendapatkan 50 sampai 60 ton emas. Yang sebelumnya lebih dari 50 tahun, karena kita belum ambil alih PT Freeport, emasnya itu larinya kemana kita nggak tahu. 50 ton emas per tahun. Bapak Presiden, saya berbagi pengalaman pribadi saya, manakala saya jadi pembantu Bapak Presiden Jokowi tahun 2016-2019 sebagai Menteri Perdagangan. Di satu sisi kepercayaan Presiden adalah satu kehormatan yang luar biasa. Akan tetapi pada saat yang sama ada tanggung jawab dan kerja keras yang tak kalah luar biasa. Tidak ada waktu istirahat sedikit pun. Mengapa? Karena atasannya adalah Presiden Jokowi yang bekerja tidak kenal waktu, sangat detail, dan menguasai persoalan. Apalagi untuk urusan-urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pada saat saya memulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, gejolak harga bahan pokok terutama beras, gula, daging, bawang, sampai cabai adalah headline media sehari-hari. Apalagi menjelang bulan Ramadan dan Lebaran. Saking seringnya terjadi, lonjakan harga itu dianggap sesuatu yang normal. Padahal itu sangat memberatkan rakyat. Pada masa krusial itulah, Bapak Presiden memberi perintah yang jelas, baik dalam sidang paripurna maupun rapat kabinet terbatas, dipanggil sendiri atau ditelepon secara langsung, yaitu bahan pokok terutama beras, gula, daging, minyak goreng harus tersedia sampai seluruh pelosok tanah air dan harga harus turun dan terkendali apapun caranya. 3 tahun berturut-turut harga dan ketersediaan bahan pokok teratasi, bukan karena Mendak tetapi karena ketegasan Bapak Presiden. Beliau baru lega kalau rakyat terutama ibu-ibu bisa tersenyum bahagia. Tetapi di sisi lain kita memiliki modal besar. Pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga di atas 5%. Kuartal kedua 2024 kita masih tumbuh 5,08%. Inflasi yang terus bisa kita kendalikan di angka 2-3%, ini juga merupakan modal yang sangat baik. Keyakinan konsumen, saya tadi pagi mendapatkan angka tetap di level optimis di 124,4. Kemudian juga spending index kita trennya meningkat. Kalau kita lihat di kuartal ketiga 2024 di 234,8, di kuartal ketiga 2023 145,8. Artinya secara year on year naik sangat tinggi sekali.
Dan saat ini GDP per kapita kita sudah mencapai 5.060. Dan kita harapkan 5 tahun ke depan bisa berada di atas 7.000. 10 tahun ke depan bisa di atas 9.000 dan seterusnya. Nah, yang harus kita jaga. Asal pertumbuhan ekonomi kita bisa di atas 5% atau sesuai yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo bisa mencapai target 8%, itulah yang akan mempercepat negara kita Indonesia bisa masuk menjadi negara maju. Menurut saya, ini bolak-balik saya sampaikan, yang pertama, hilirisasi itu menjadi sangat penting. Nilai tambah itu sangat penting. Tetapi yang kedua juga digitalisasi juga menjadi hal yang sangat penting. Satu, hilirisasi, yang kedua digitalisasi. Digitalisasi yang namanya data center itu menjadi wajib segera kita miliki. Yang kedua, data analitik yang akan bisa kita menganalisa angka-angka dan lain-lain secara cepat. Juga yang berkaitan dengan digital infrastructure. Infrastruktur digital ini sangat penting sekali. Dan yang berkaitan dengan digital payment system. Ini utamanya perbankan, saya kira sudah masuk ke sana semuanya. Saya ingin cerita lagi mengenai hilirisasi. Nikel saya sudah sering berbicara. Tapi perkembangan sampai saat ini saya senang karena dari nikel ore ke nikel pig iron, kemudian masuk ke nikel matte dan stainless steel itu sudah kejadian. Jadi sendok, panci, pipa, dan lain-lain. Kemudian yang nikel ore ke HPAL, kemudian menuju ke prekursor, cathode, dan sel baterai, itu juga sudah kejadian. Artinya barang-barang ini sudah diproduksi oleh industri-industri kita. Akibat dari kebijakan hilirisasi yang kita lakukan. Lompatannya kelihatan sekali. Dari yang 1,4 sampai 2 billion US dollar sebelum nikel di stop, kemudian melompat menjadi 34,8 billion US dollar, itu ada sebuah lompatan yang sangat besar sekali. Masuk, kemudian nikel sudah masuk ke koper, ke tembaga. Baru 2 minggu yang lalu kita resmikan sebuah smelter yang sangat besar yang dimiliki oleh PT Aman di Sumbawa yang bisa memproduksi kira-kira 900.000 ton konsentrat tembaga. Setelah itu juga dibuka lagi smelter milik PT Freeport Indonesia yang bisa memproduksi 3 juta konsentrat tembaga. Saya kadang-kadang membayangkan 3 juta konsentrat tembaga. Sangat gede sekali. Investasinya 56 triliun. Yang tadi yang PT Aman 21 triliun rupiah. Semuanya sudah jadi barang ini. Tinggal nanti masuk lagi ke industri turunan, bisa menjadi copper foil, bisa menjadi kabel dan lain-lainnya. Itu babak kedua. Kalau ini nanti bisa direalisasikan, lompatan itu akan kelihatan sekali. Berapa nilai dari berapa ke berapa kelihatan sekali.